Bapak Ganjar. Pada perkembangannya menuju Pilpres 2024, namanya kini kian santer. Terlebih setelah PDIP partainya sendiri seolah mengebiri. Para elitnya mengeroyok Ganjar Pranowo seolah anak tiri. Sedangkan Ganjar adalah kader senior di PDIP. Andai saja dadanya dibelah, sudah pasti ada guratan tajam PDIP di dalamnya. Lalu, apa yang membuat elit PDIP kemudian menjadi kejam berjemaah? Lalu diam saja saat baliho Puan Maharani segede gaban berdiri di ruas-ruas jalan? Ganjar Pranowo. Sosok ini memiliki medan magnet yang tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja oleh lawan politiknya. Ia adalah salah satu sosok terkuat pilihan masyarakat untuk memimpin bangsa ini setelah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karakternya yang dekat dengan rakyat dan sikap bersahaja membuatnya terlihat menonjol bila dibandingkan tokoh lain di Indonesia. Sosok inilah yang paling tegas terhadap kelompok radikal dan ormas yang kerap membuat gaduh di tengah masyarakat. Di Jawa Tengah, provinsi tempatnya memimpin, dia telah membuktikan dirinya tak ada tempat bagi pengasong agama yang berani bermain api. Sudah pasti akan ditelusuri, dipetani, lalu disikat habis. Tak diperkenankan tumbuh dan berpotensi membuat ricuh. Pertanyaannya, adakah kepala daerah selain Ganjar Pranowo yang berani bikin para radikal terkencing-kencing? Hal yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini berbanding terbalik dengan sosok Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini malah bercumbu mesra dengan kaum-kaum radikalis yang sering membuat kegaduhan di bangsa ini. Misalnya Rizik Syihab, pimpinan Ormas FPI, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu. Anies Baswedan memanfaatkan kelompok ini sebagai alat untuk meraih jabatan atau kekuasaan. Buat yang suka kedamaian dan kenyamanan dalam bernegara, kiranya tokoh semacam Anies Baswedan ini langsung dimusnahkan dengan cara menenggelamkannya di pemilu 2024 mendatang. Ganjar Pranowo adalah seorang nasionalis sejati. Sejak kecil sudah terbiasa melahap buku-buku Soekarno hingga sampai merasuk ke jiwa dan raganya. Makanya tak heran jika pertumbuhan masa remaja hingga dewasa banyak ia curahkan untuk membantu kepentingan wong cilik dengan cara ikut sebagai aktivis melawan kediktatoran Soeharto saat itu. Kendati yang bersangkutan seorang nasionalis, tapi juga memiliki sisi religius yang sangat kental. Ganjar Pranowo memiliki pendamping hidup yang bernama Siti Atiko S, yang cucu seorang kiai berpengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama di Karanganyar, Purbalingga. Kakeknya bernama Kiai Haji Hisam Akarim, adalah pendiri pondok pesantren Riyadus Solikin Kalijaran. Pada perkembangannya menuju Pilpres 2024, namanya kini kian santer. Terlebih setelah PDIP partainya sendiri seolah mengebiri. Para elitnya mengeroyok Ganjar Pranowo seolah anak tiri. Sedangkan Ganjar adalah kader senior di PDIP. Andai saja dadanya dibelah, sudah pasti ada guratan tajam PDIP di dalamnya. Lalu, apa yang membuat elit PDIP kemudian menjadi kejam berjemaah? Lalu diam saja saat baliho Puan Maharani segede gaban berdiri di ruas-ruas jalan? Baru-baru ini, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan sebuah pesan kuat kepada Seknas dan seluruh pendukung atau relawan Jokowi
yang disinyalir memiliki kekuatan puluhan juta masyarakat dengan 570 organisasi relawannya. Sebuah angka yang sangat fantastis. Seksi, itulah salah satu kata pembuka Jokowi mensikapi Seknas Jokowi yang ditarik ke sana kemari oleh calon atau relawan lainnya. Jokowi mewanti-wanti, ojo ke susu, jangan tergesa-gesa, pada akhirnya dia nanti akan bersikap kemana arah kapal ditambat. Tapi melihat fenomena yang kian menghangat, akhirnya satu persatu relawan mulai menggeliat dan merapat. Salah satunya adalah Seknas Jawa Tengah. Dengan tegas sudah memastikan diri akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden 2024-2029. Ketua Seknas Jokowi Jawa Tengah, Bambang Mugiarto mengatakan, relawan Seknas Jokowi Jawa Tengah satu suara untuk mendukung Ganjar maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Pramunaslup yang diikuti oleh 25 DPD Seknas Jokowi Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah. Nantinya, mandat organisasi itu akan disampaikan dan diperjuangkan dalam Munaslup Seknas Jokowi mendatang, tutur Bambang Mugiarto dalam keterangannya di Jakarta. Bambang Mugiarto menjelaskan, dukungan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan melihat rekam jejak dan kinerja Ganjar Pranowo selama ini. Salah satunya adalah langkah tegas Ganjar Pranowo dalam memerangi berbagai macam ancaman radikalisme dan ketidakadilan. Menurut Bambang Mugiarto, gubernur 2 periode itu memiliki kemiripan dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam menjaga Pancasila dan kebinekaan. Kita melihat fakta, Mas Ganjar Pranowo banyak kesamaan dengan Pak Jokowi. Mas Ganjar Pranowo yang paling berani menentukan sikap untuk terus menguatkan Pancasila dan memperkokoh NKRI, terutama dari ancaman radikalisme dan ketidakadilan, kata Bambang Mugiarto. Apalagi lanjut Bambang, Ganjar Pranowo merupakan salah satu pejabat publik yang sangat adaptif terhadap media sosial. Dia banyak melakukan gebrakan reformasi birokrasi dalam melayani rakyatnya. Melalui medsos, rakyat memiliki akses yang sama kepada Gubernur Jawa Tengah. Ini fakta empiris yang dirasakan sebagai rakyat Jawa Tengah. Sangat mudah bagi rakyat Jawa Tengah untuk mengadu, berkeluh kesah, hingga menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, katanya. Bambang Mugiarto menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil melihat dinamika politik saat ini, ditandai dengan mulai adanya pemanasan mesin partai politik menyongsong gelaran pemilu 2024 mendatang. Melihat dinamika politik yang ada, keputusan mendukung calon presiden 2024 menjadi penting. Rakyat tidak boleh pasif, harus aktif mengambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 yang sangat strategis ini, tuturnya. Berkaca pada pengalaman Pilpres dekade terakhir, Bambang Mugiarto mengatakan betapa peran aktif rakyat dalam proses seleksi pimpinan nasional berhasil untuk mencairkan kebuntutan oligarki partai politik. Buktinya, Joko Widodo yang berlatar belakang dari masyarakat biasa pun bisa menjadi presiden dan bekerja sesuai keinginan rakyat. Kemudian, Bambang Mugiarto juga mengatakan kita semua bisa merasakan hasil kinerja Jokowi dengan banyak perubahan fundamental. Perubahan ini harus dijaga oleh presiden penerusnya. Dari rekam jejak dan kinerjanya, hanya Mas Ganjar lah yang memiliki banyak kesamaan kompetensi dan integritasnya dengan Pak Joko Widodo, tandasnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya meyakini
Setelah 25 DPD Seknas Jawa Tengah merapat ke Ganjar Pranowo, maka akan diikuti oleh DPD Seknas di provinsi yang lain. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat hangatnya perburuan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dengan para relawannya yang militan, saling berebut simpati masyarakat. Dan kiranya bagi kita yang masyarakat awam, dapat menonton drama demi drama sampai puncak klimaksnya. Setidaknya, kita bisa berpikir lebih kritis dan lebih cerdas, agar sosok pemimpin yang akan menggantikan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah benar-benar pilihan rakyat yang pro dengan rakyat pula. Bersama saya Nai, mari kita bersama-sama menyukseskan pemilu di tahun 2024 mendatang. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.